Halo, kembali lagi bersama saya Cian Imelda Purba, NPM 2009 10178, mata kuliah Strategi Belajar Mengajar dengan dosen pengampu Bapak Sumarlin Mangandar Marianus, SSI MPD. Di video kali ini kita akan membahas tentang menggunakan aplikasi strategi pembelajaran dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Selamat menyaksikan. Nah, bahan kajian kita terdapat 3 bahan. Yang pertama, memahami pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, memahami langkah-langkah rencana pelaksanaan pembelajaran. Dan yang ketiga, mampu menyusun RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran kita kali ini yaitu mahasiswa menggunakan aplikasi strategi pembelajaran dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau bisa disebut RPP. Baiklah, kita akan membahas tentang pengertian RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat RPP adalah pegangan seseorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berisi pengaturan yang berkenaan dengan perkiraan atau proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kemungkinan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah direncanakan ataupun tidak, karena proses pembelajaran bersifat situasional. Apabila perencanaan disusun secara matang, maka proses dan hasil pembelajaran tidak akan jauh dari perkiraan. Yang kedua, langkah-langkah menyusun RPP. Menurut panduan teknis, penyusunan RPP di sekolah dasar, pengembangan RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik atau yang disebut RPP tematik. RPP tematik adalah rencana pembelajaran tematik terpadu yang dikembangkan secara rinci dari suatu tema. Langkah-langkah pengembangan RPP tematik adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji silabus tematik. Yang kedua, mengidentifikasi materi pembelajaran. Yang ketiga, menentukan tujuan. Yang keempat, pengembangan kegiatan. Yang kelima, penjabaran jenis penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Dan yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Cara menyusun RPP yang baik dan benar. Yang pertama, RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Yang kedua, RPP yang baik itu jelas. Siapapun yang mengajarkan akan bisa membaca dan melakukan karena di dalamnya dipaparkan tahap demi tahap atau proses. Yang ketiga, RPP menggambarkan prosedur, struktur organisasi pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Yang keempat, susunan indikator dalam RPP guru melibatkan 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, psikomotorik, tetapi tidak semua harus. Yang kelima, tujuan pembelajaran wajib memuat ABCD atau lebih jelasnya audience, behavior, condition, dan degree. Maksudnya dalam tujuan pembelajaran harus terdapat peserta didik atau audience, tingkah laku belajar atau behavior, kondisi belajar atau condition, dan tingkat keberhasilan atau degree. Sekianlah materi ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Unika Jaya, Unika Smart.